Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa ya, sangat semangat sekali pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa berkumpul, kita belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kita absen dulu, siapa yang tidak hadir? Oh, Zainal, kemana Zainal? Sakit? Ya, kita doakan semoga Zainal cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas tentang menyambut usia balik. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertai taklifnya. Lalu, tujuan pembelajarannya menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, membiasakan sikap bersyukur, beribadah, dan bertanggung jawab. Lalu, profil perajal Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mari, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, untuk pokok bahasan materinya ada 3. Yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban bagi anak yang telah memasuki masa balik. Sebelum melanjutkan, ada pertanyaan. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya, cuman berapa orang ya? Apakah ada yang tahu perbedaan anak laki-laki dan perempuan? Ya, pinter. Pasti kalau pertanyaan ini semuanya tahu perbedaan laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Lalu, tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Nah, sekarang amati gambar berikut. Di situ ada gambar bayi yang baru lahir, belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Dan terus lanjut ada bayi yang baru bisa merangkak. Sampai terakhir ada seorang kakek-kakek. Itulah gambar pertumbuhan sebagai manusia dari lahir sampai sudah dewasa, remaja, bahkan sampai kakek-kakek. Lalu, apa yang dapat kalian simpulkan setelah mengamati gambar berikut? Berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian? Tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Tentu berbeda ya. Dari kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 sekarang pertumbuhannya berbeda. Tentunya kalian mengalami pertumbuhan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubung dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik adalah sampai.
Sedangkan menurut istilah baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandainya antara lain keluarnya air mani atau dengan mimpi basah, ataupun bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu fikih dan tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama, sebelumnya, apakah kalian telah mengetahui apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Yang pertama, ciri-ciri baligh menurut ilmu fikih yaitu mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah bukan berarti kencing ya. Coba kalian baca kisah berikutnya. Ya, suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Pasti, atau di sini ada yang sudah mengalami mimpi basah? Oh, belum, ya. Dulu kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengarkan mimpi basah. Dengan cerita di atas, kalian akhirnya tahu. Suatu saat kalian akan mengalami seperti yang dialami oleh Ahmad. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong baligh atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar atau disebut juga dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus wajib mandi. Tahukah kalian, air yang keluar waktu mimpi basah itu namanya air mani atau sperma. Jadi bukan air kencing. Beda ya, mimpi basah sama air kencing. Yang kedua, ciri-ciri baligh menurut ilmu fikih yang kedua adalah menstruasi atau haid bagi perempuan. Di sini ada satu kisah yang menceritakan ada seorang perempuan yang haid yang tiba-tiba kaget saat melihat ada bercak darah di celana dalamnya. Lalu bercerita kepada kakak dan ibunya. Cerita di atas, kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan mengalami seperti yang dialami oleh Aisyah, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah baligh. Datangnya awal haid sebagai tanda baligh tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau bahkan kelas 6, atau bahkan SMP. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Tidak boleh ditakuti ya, karena setiap perempuan pasti akan mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Meskipun tidak mimpi basah, tidak haid, tidak menstruasi, tetapi umurnya sudah 15 tahun, berarti itu sudah dikatakan baligh atau dewasa. Adapun kewajiban
Jadi bagi yang berhadas besar, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandinya sebagai berikut. Pertama, mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri tentunya, membersihkan tangan, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun, berwudu dulu ya sebelum membasuh seluruh tubuh, membasuh kaki, menuangkan air pada anggota badan, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat. Lalu, larangan apa saja bagi orang yang berhadas besar? Bagi orang yang berhadas besar, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, dan berdiam diri di masjid. Semuanya itu hukumnya haram. Adapun tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Kalian telah mempelajari tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber. Tahukah kalian apa itu ilmu biologi? Ilmu biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Mari kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi anak laki-laki, coba kalian perhatikan gambarnya. Di tenggorokannya coba ada yang menonjol. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Jambang itu jenggot yang di pinggir rambut yang ke telinga, jambang itu ya. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat besarnya, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Jadi itu ya tanda-tanda bagi laki-laki menurut ilmu biologi ketika memasuki masa puber atau masa balik, yang pada umumnya terlihat oleh kita adalah suaranya terdengar, suaranya sangat gede, itu berarti sudah masuk balik atau sudah masuk dewasa lagi masa-masa puber. Nah, yang kedua, bagi anak perempuan yang memasuki ciri-ciri balik menurut ilmu biologi, yaitu perkembangan pada anak perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin, dan juga ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim.
Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut, karena peristiwa itu biasa terjadi pada perempuan. Tadi ya, Ibu sudah bahas, itu adalah kudrot sebagai perempuan, jadi tidak boleh ditakuti. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan mengalami suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, dan menyesali dirinya. Jadi perempuan itu lebih baperan, ya, kata anak sekarang mah baperan. Mendahulukan menangis untuk apa-apa teh. Beda dengan laki-laki mah mendahulukan emosi. Perubahan fisik antara lain, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki mah tadi suaranya lebih berat, kalau perempuan mah suaranya lebih merdu. Nah, sekarang apa sih kewajiban setelah usia balik itu? Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Selanjutnya, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah ataupun keimanan, ibadah, dan akhlak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah, amal baik dengan pahala dan amal buruk oleh dosa. Di antaranya, kewajiban apa? Yang pertama itu adalah sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat adalah tiangnya agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi apabila kalian sudah memasuki umur 10 tahun tidak melakukan sholat, maka wajib dipukul oleh orang tuanya, karena ini adalah perintah Rasulullah. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah. Lalu yang kedua, kewajiban setelah kita balik yaitu menutup aurat. Apa itu aurat? Coba kalian lihat gambarnya. Itu ada gambar laki-laki dan perempuan. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat Islam. Bagi laki-laki, aurat adalah anggota badan. Aurat adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan bagian perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaiannya tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga terlihat warna kulit. Sekarang banyak ya baju pakai yang panjang, celana pakai yang panjang dan berhijab, tetapi kelihatan lekuk tubuhnya, kelihatan bentuk payudaranya, bentuk pahanya, bahkan kerudungnya pun diikat ke belakang sehingga nampak dadanya. Itu bukan menutup aurat, sama aja dengan mengumbar aurat. Yang ketiga yaitu mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani oleh hukum syariat.
Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Jadi kalau kita ingin pintar, kita akan mendapatkan ilmu. Kalau kita ingin pintar, harus belajar. Dimulai dengan tekun, membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah memberi ilmu luas dan bermanfaat. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Rasulullah adalah Iqra, bacalah. Coba surat apa itu? Ya, pintar, itu surat Al-Alaq. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq. Bacalah, Iqra, ayat 1 sampai 5. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajat dengan beriman dan berilmu. Kalau kita ingin pintar, kita harus belajar. Cukup dengan membaca, kita harus paham, harus memahami. Rajin membaca, rajin belajar. Ya, mungkin ini materi dari Ibu cukup sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan mengulang lagi ya. Coba, apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih apa aja? Ya, yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Itu menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu biologi bagi perempuan apa? Iya, membesarnya payudara dan pantat. Terus suaranya menjadi merdu, tumbuhnya rambut-rambut pada bagian tertentu, pada jenis kelamin dan pada ketiak. Kalau pada laki-laki apa? Iya, tumbuhnya jakun, tumbuhnya rambut pada alat kelaminnya, pada ketiaknya, tumbuhnya jenggot, tumbuhnya kumis, dan suaranya yang semakin berat. Itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sekarang, apa kewajiban bagi anak yang sudah balik, bagi orang yang sudah balik? Apa aja? Ya, yang pertama, sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, ya, menutup aurat, pinter. Yang ketiga, mencari ilmu. Ya, pinter ya. Materi dari Ibu cukup sekian. Mari kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk minggu depan. Dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.